Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saat ini kami akan membahas mengenai masyarakat hukum atau perserikatan. It doesn't even matter. I had to fall to lose it Saat ini kita masuk pada materi in the end. masyarakat hukum atau perserikatan. Masyarakat hukum atau perserikatan adalah kelompok orang yang terikat oleh aturan dan norma tertentu yang mengatur kehidupan bersama mereka. Mereka memiliki tata susunan yang teratur dan kekal, dan pengurusan dan kekayaan sendiri, baik material maupun imaterial. Aturan dan norma ini mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan antar anggota, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian konflik. Masyarakat hukum atau perserikatan dapat berupa masyarakat adat, masyarakat hukum desa, masyarakat hukum kota, atau masyarakat hukum daerah. Mereka memiliki struktur organisasi yang unik dan pemimpin adat atau pengurus yang memegang peran penting dalam menjaga aturan dan norma masyarakat. Kita masuk ke bagian A, awal mula muncul masyarakat hukum atau perserikatan. Awal mula munculnya masyarakat hukum atau perserikatan erat kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk hidup berdampingan dan mengatur kehidupan bersama. Seiring dengan perkembangan manusia dari tahap primitif menuju tahap yang lebih kompleks, muncul kebutuhan untuk mengatur hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong munculnya masyarakat hukum atau perserikatan. Yang pertama yaitu kehidupan berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Sejak zaman prasejarah, manusia hidup dalam kelompok kecil yang saling bergantungan untuk bertahan hidup. Kelompok ini kemudian berkembang dan menjadi komunitas yang lebih besar, dan muncul kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama mereka. Yang kedua, pembagian tugas. Dalam kelompok manusia, muncul pembagian tugas dan peran untuk menunjang keberlangsungan hidup. Pembagian ini melahirkan struktur sosial yang lebih kompleks, dan aturan diperlukan untuk mengatur hubungan antara anggota dan memastikan kelancaran kerjasama. Yang ketiga, konflik perselisihan. Dalam kehidupan berkelompok, konflik dan perselisihan antara individu atau kelompok tidak dapat dihindari. Aturan diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. 4. Kebutuhan akan keadilan. Manusia memiliki naluri untuk mencari keadilan. Aturan dan norma diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya dipenuhi. Masyarakat hukum atau perserikatan muncul sebagai evolusi dari kelompok-kelompok manusia yang semakin kompleks. Aturan dan norma dalam masyarakat hukum ini berkembang dari tradisi, kebiasaan, dan kesepakatan bersama yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Beberapa bentuk awal masyarakat hukum atau perserikatan. Yang pertama ada masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan bentuk awal masyarakat hukum yang memiliki aturan dan norma yang berasal dari tradisi dan kebiasaan turun-temurun. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pemilikan tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian konflik. Yang kedua, komunitas desa. Komunitas desa merupakan bentuk awal masyarakat hukum yang memiliki aturan dan norma yang mengatur kehidupan bersama dalam desa. Aturan ini mengatur hubungan antara anggota, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian konflik. Perkembangan masyarakat hukum atau perserikatan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat hukum atau perserikatan terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Munculnya negara dan sistem hukum modern merupakan bentuk evolusi dari masyarakat hukum atau perserikatan. Namun, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum atau perserikatan tetap relevan hingga saat ini. Aturan yang ada dalam masyarakat hukum atau perserikatan. Aturan yang ada dalam masyarakat hukum atau perserikatan merupakan fondasi yang mengatur kehidupan bersama mereka.
Aturan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama, aturan tentang kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Hak ulayat, ini adalah hak atas tanah yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota masyarakat, seringkali diwariskan secara turun-temurun. Aturan ini mengatur bagaimana tanah digunakan, dibagi, dan diwariskan. Hak adat, ini adalah hak atas sumber daya alam lainnya seperti air, hutan, atau hasil laut yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Aturan ini mengatur bagaimana sumber daya ini digunakan, dijaga, dan diwariskan. Sistem kekerabatan. Aturan ini menentukan bagaimana hubungan antar anggota masyarakat diatur berdasarkan garis keturunan, patrilineal atau matrilineal, dan bagaimana hak dan kewajiban dibagi berdasarkan hubungan keluarga. Kedua, aturan tentang hubungan antar anggota. Norma sosial. Aturan ini mengatur bagaimana anggota masyarakat harus berperilaku, berinteraksi, dan saling menghormati. Ini termasuk aturan tentang sopan santun, etika, dan moral. Kedua, sistem perkawinan. Aturan ini mengatur bagaimana pernikahan dilakukan, siapa yang berhak menikah, dan bagaimana hubungan suami istri diatur. Contohnya, aturan endogami, pernikahan di dalam kelompok, atau eksogami, pernikahan di luar kelompok. Berikut sistem peradilan adat. Aturan ini mengatur bagaimana konflik diselesaikan, siapa yang berwenang menyelesaikan konflik, dan bagaimana proses penyelesaian konflik dilakukan. Contohnya musyawarah, mediasi, atau pengadilan adat. Ketiga, aturan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Berikut struktur organisasi. Aturan ini menentukan bagaimana masyarakat diatur, siapa yang menjadi pemimpin, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Contohnya kepala suku, tetua adat, atau dewan adat. Berikutnya, wewenang pemimpin. Aturan ini menentukan hak dan kewajiban pemimpin dalam mengatur masyarakat, seperti menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban, dan mewakili masyarakat dalam hubungan dengan pihak luar. Keempat, aturan tentang ritual upacara. Tradisi dan kebiasaan. Aturan ini mengatur bagaimana ritual dan upacara keagamaan adat, atau sosial dilakukan seperti upacara pernikahan, kematian, panen, atau perayaan keagamaan. Kelima, aturan tentang sanksi. Sanksi adat. Aturan ini menentukan hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan seperti denda, pengucilan, atau hukuman fisik. Penting untuk dicatat bahwa aturan dalam masyarakat hukum atau perserikatan dapat bervariasi tergantung pada jenis masyarakat, wilayah, dan budaya. Namun secara umum, aturan ini bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, dan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat. Membahas bagian yang C, yaitu hal-hal yang ditimbulkan oleh masyarakat hukum atau perserikatan. Masyarakat hukum atau perserikatan dengan aturan dan norma yang mengatur kehidupan bersama menimbulkan berbagai hal penting bagi anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa hal yang ditimbulkan oleh masyarakat hukum atau perserikatan. Yang pertama, ketertiban dan keamanan. Aturan dan norma dalam masyarakat hukum membantu mengatur hubungan antar anggota, mencegah konflik, dan menciptakan rasa keadilan. Struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas membantu menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang ketiga, mekanisme konflik yang terstruktur, seperti musyawarah atau mediasi, membantu meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan. Yang kedua, pelestarian budaya dan tradisi. Aturan dan norma dalam masyarakat dalam hukum membantu melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual dan upacara yang diatur dalam masyarakat hukum membantu identitas dan nilai-nilai budaya. Sistem kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang berdasarkan hak ulayat atau hak kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat. Yang ketiga, identitas dan solidaritas. Masyarakat hukum membantu membangun rasa identitas dan solidaritas di antara anggota. Aturan dan norma yang mengatur kehidupan bersama membantu menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung di antara anggota masyarakat. Struktur organisasi dan kepemimpinan yang jelas membantu memperkuat rasa persatuan dan solidaritas. Yang keempat, perlindungan dan kesejahteraan. Aturan dan norma dalam masyarakat hukum membantu melindungi hak dan kesejahteraan anggota. Sistem kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang adil membantu memastikan akses yang merata terhadap sumber daya.
mekanisme penyelesaian konflik yang adil, membantu melindungi hak-hak anggota masyarakat. Yang kelima, keberlanjutan dan adaptasi. Masyarakat hukum atau perserikatan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Aturan dan norma dalam masyarakat hukum dapat berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman. Keberlanjutan masyarakat hukum atau perserikatan tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi. Yang keenam, tantangan dan konflik. Masyarakat hukum atau perserikatan juga dapat menghadapi tantangan dan konflik seperti konflik antar kelompok masyarakat, konflik akibat perubahan sosial dan ekonomi. Penting untuk memahami dan mengatasi tantangan dan konflik ini untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. D. Macam-macam bentuk masyarakat hukum atau perserikatan. Masyarakat hukum atau perserikatan memiliki berbagai bentuk wilayah yang mencerminkan keragaman budaya, struktur sosial, dan sistem hukum di berbagai wilayah. Beberapa ada macam bentuk masyarakat hukum atau perserikatan yang diumum ditemukan. 1. Berdasarkan teritorial. Persekutuan desa ini mengacu pada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu desa dan terikat oleh aturan dan norma yang kehidupan bersama di desa tersebut. Contohnya di desa Jawa, orang Jawa, yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalamnya daerahnya sendiri, termasuk beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa. Yang kedua, persekutuan kota. Ini mengacu pada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu kota dan terikat oleh aturan dan norma yang mengatur kehidupan bersama di kota tersebut. Yang ketiga, persekutuan daerah. Ini mencakup kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tersebut seperti provinsi atau kabupaten dan terikat oleh aturan dan norma yang mengatur kehidupan bersama di wilayah tersebut. 2. Berdasarkan kekerabatan. 1. Masyarakat hukum genealogis. Ini adalah masyarakat hukum yang didasarkan pada persamaan dan keturunan, artinya anggotanya terikat karena berasal dari nenek moyang yang sama. Yang kedua, masyarakat hukum patrilineal. Ini adalah masyarakat hukum yang menghitung garis keturunan melalui garis ayah. Aturan warisan dan kepemilikan tanah biasanya diwariskan kepada anak laki-laki. Yang ketiga, masyarakat hukum matrilineal. Ini adalah masyarakat hukum yang menghitung garis keturunan melalui garis ibu. Aturan warisan dan kepemilikan tanah biasanya diwariskan kepada anak perempuan. Yang ketiga, berdasarkan struktur dan organisasi. Masyarakat hukum adat tunggal ini adalah masyarakat hukum adat yang di dalamnya tidak terdapat masyarakat hukum adat atasan dan tindak masyarakat hukum dan bawahan. 2. Masyarakat hukum adat bertingkat. Ini adalah masyarakat hukum adat yang memiliki struktur berjenjang dengan masyarakat hukum adat dan atasan dan bawahan. Contohnya suku dengan sistem kepala suku dan kepala desa. Ketiga, masyarakat hukum adat dan berangkai. Ini adalah masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan dengan masyarakat hukum adat lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Contohnya, suatu yang dimiliki hubungan dengan suku lain melalui perkawinan dan perjanjian. 4. Berdasarkan asal-usul dan sejarah. 1. Masyarakat hukum adat. Ini adalah masyarakat hukum yang memiliki aturan dan norma yang berasal dari tradisi dan kebiasaan turun-menurun. Yang kedua, masyarakat hukum modern. Ini adalah masyarakat hukum yang memiliki aturan dan norma yang berasal dari hukum negara atau hukum positif. Yang kelima, berdasarkan pengakuan hukum. 1. Masyarakat hukum yang diakui. Ini adalah masyarakat hukum yang diakui oleh negara dan memiliki hak-hak tertentu seperti hak atas tanah atau hak untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, masyarakat hukum yang tidak diakui. Ini adalah masyarakat hukum yang tidak diakui oleh negara dan tidak dimiliki oleh hak-hak tertentu. Yaitu beberapa contoh masyarakat hukum atau perserikatan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beragam masyarakat hukum atau perserikatan yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut beberapa contohnya. 1. Masyarakat hukum adat di Sumatera, yaitu suku Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal
di mana garis keturunan dihitung melalui garis ibu. Sistem ini mengaruhi antara warisan dan kepemilikan tanah, serta struktur sosial masyarakat. Mereka memiliki lembaga adat seperti ninik, mamak, yang memegang peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Suku Batak, Sumatera Utara. Masyarakat Batak memiliki sistem patrilineal di mana garis keturunan dihitung melalui garis ayah. Mereka memiliki lembaga adat seperti boru dan hula-hula yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada hak wilayat yang diwariskan secara turun-temurun. 2. Masyarakat hukum adat di Jawa. Masyarakat hukum adat Jawa yaitu masyarakat Jawa memiliki sistem hukum adat yang kompleks yang diatur oleh norma-norma sosial, tradisi, dan ritual. Mereka memiliki lembaga adat seperti sesepuh dan penghulu yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada hak wilayat dan hak milik pribadi. Masyarakat hukum adat Sunda, Jawa Barat, yaitu masyarakat Sunda memiliki sistem hukum adat yang serupa dengan masyarakat Jawa. Namun dengan beberapa perbedaan dalam tradisi dan ritual. Mereka memiliki lembaga adat seperti sesepuh dan kuku yang memegang peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada hak wilayat dan hak milik pribadi. 3. Masyarakat hukum adat di Kalimantan. Suku Dayak, Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki berbagai suku-suku dengan sistem hukum adat yang berbeda-beda. Mereka memiliki lembaga adat seperti kepala suku dan dewan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada wilayat dan hak milik pribadi. Masyarakat Dayak juga memiliki tradisi dan ritual yang unik seperti makam dan gawai Dayak. 4. Masyarakat hukum adat di Papua, yaitu suku Asmat, Papua. Masyarakat Asmat memiliki sistem hukum adat yang didasarkan pada tradisi dan ritual. Mereka memiliki lembaga adat seperti kepala suku dan dewan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada hak wilayat dan hak milik pribadi. Masyarakat Asmat juga memiliki seni dan budaya yang unik seperti ukiran kayu dan patung. 5. Masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara, yaitu suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Sasak memiliki sistem hukum adat yang didasarkan pada tradisi dan ritual. Mereka memiliki lembaga adat seperti kepala suku dan dewan adat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sistem kepemilikan tanah didasarkan pada hak wilayat dan hak milik pribadi. Masyarakat Sasak juga memiliki seni dan budaya yang unik seperti presean dan bau nyalek. Ini hanya beberapa contoh masyarakat hukum atau perserikatan yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi masyarakat hukum lainnya dengan ciri khas dan aturan adat yang unik. Penting untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan sistem hukum di Indonesia. Catatan, sistem hukum adat di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Penting untuk memahami bahwa sistem hukum adat tidak selalu seragam di seluruh wilayah. Penting untuk menghormati dan menghargai sistem hukum adat sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.